Halo Mas Bro, Mbak Bro. Kali ini kita akan belajar tentang tumbukan. Di dalam fisika itu, tumbukan itu apa? Tumbukan itu adalah tabrakan Mas Bro, Mbak Bro. Jadi kedua benda yang bergerak itu nanti dimungkinkan akan mengalami yang namanya tabrakan. Nah, itulah tumbukan. Nah, sebelum kita bahas tumbukan, ada hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik dan juga nilai restitusi yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, yang pertama, jadi kita dulu ya tadi ya, tumbukan adalah tabrakan. Nah, kemudian kita akan bahas dulu tentang yang namanya hukum kekekalan momentum. Kemarin kita sudah belajar tentang momentum, ternyata ada hukum kekekalan momentum. Bagaimana hukumnya? Bunyinya itu begini. Hukum kekekalan momentum berbunyi bahwa jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir. Artinya kalau kita tulis begini, sigma P awal itu sama dengan sigma P akhir. Nah, ini hukum kekekalan momentum. Kalau kita mau buka, boleh. Apa tampilannya sekarang? Tampilannya begini. Maka menjadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Gitu ya. Maksudnya bagaimana sih? Ini contohnya. Jadi, misal di sini ada suatu benda. Ini kondisi awal. Ada benda bermassa 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan 1. Ternyata di sebelah sini ada benda 2 yang bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Maka nanti di sini akan terjadi tabrakan. Nah, setelah tabrakan atau setelah tumbukan, kasusnya seperti ini. Nah, maka nanti dari sini M1 kan begini kan, tabrakan kan, ini M2, dia bergerak ke sini, V1-nya berlawan arah ya. Ini dia juga bergerak ke sini, ini V2-nya. Nah, secara gamblang bahwa P1 adalah ini ditambah P2 yang awal seperti ini. Nah, inilah adalah kondisi yang akhir. Jadi momentum awal, jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum yang akhir. Begitu ya, Mas Pur, Mbak Pur ya. Untuk konsep hukum kekekalan momentum. Yang kedua, akan kita bahas juga yang namanya hukum kekekalan energi kinetik, kekekalan energi kinetik. Nah, kenapa kita bahas juga? Karena kita ketahui bahwa sistem ini dia mempunyai massa dan juga mempunyai kecepatan. Otomatis ada dua besaran yang terhubung, yaitu besaran momentum, massa kali kecepatan, dan yang kedua adalah energi kinetik. Karena setiap benda yang bergerak pasti dia mempunyai energi, yaitu energi kinetik. Nah, hukum kekekalan energi kinetik ini ditulis seperti ini, energi kinetik 1 ya kan ditambah energi kinetik yang kedua itu sama dengan energi kinetik 1 yang aksen ditambah energi kinetik 2 aksen. Nah, inilah hukum kekekalan energi kinetik yang sudah kita bahas. Nah, kemudian satu lagi, yaitu kita akan bahas juga tentang nilai restitusi. Nilai koefisien restitusi ya, nilai koefisien restitusi. Nah, kalau ada yang bingung, Pak, restitusi itu apa? Restitusi itu bisa kita istilahkan tingkat kekenyalan. Restitusi, tingkat kekenyalan. Jadi nilai restitusi ini disimbolkan dengan huruf E dengan persamaan seperti ini. E sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per
V1 dikurang V2. Nah, inilah persamaan untuk nilai restitusinya. Nah, nanti akan kita gunakan dalam ketiga ini, akan kita gunakan ke dalam jenis-jenis tumbukan. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis. Ada yang bingung nggak? M itu apa? V itu apa? Kita tulis saja ya. Jadi kalau M itu adalah massa dengan unit kilogram. Nanti kalau dia M1 maka massa benda 1. V1, V ya. V1 itu berarti kecepatan benda 1. Berarti kalau V2 ya sudah lanjut sama kecepatan benda yang kedua. Ingat ini besaran vektor, berarti nanti ada arahnya ya. Selain nilai anggap kalau kita ke kanan adalah positif, maka nanti yang ke kiri kita anggap sebagai negatif. Kemudian kalau V1 aksen itu adalah kecepatan benda 1 setelah ya kan, setelah tumbukan gitu ya. Kemudian kalau untuk V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Oke. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis tumbukannya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa tumbukan itu ada 3. Jadi yang pertama nanti kita bahas dengan ini terus dulu. Jenis tumbukan. Jenis tumbukan itu ada, yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua itu ada tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tumbukan tak lenting sama sekali ya. Tumbukan tak lenting sama sekali. Tak lenting sama sekali. Nah, untuk mempermudah memahami konsepnya, jadi komukanya, konsep benda fisikanya adalah kita tuliskan di sini adalah HKM atau hukum kekekalan momentum. Di sini adalah hukum kekekalan energi kinetik, dan ini adalah nilai restitusi. Nah, kita tinjau satu persatu jenis tumbukannya. Untuk tumbukan lenting sempurna ini hukum kekekalan momentum berlaku. Hukum kekekalan energi kinetik juga berlaku. Kemudian nilai restitusi untuk lenting sempurna itu adalah 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan momentumnya berlaku. Hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Nilai restitusinya adalah dia itu E ya, ini lebih kecil dari 1. Nah, ini di antara 0 sampai 1 nilai restitusinya. Kemudian tumbukan tak lenting sama sekali, sama ini hukum kekekalan momentum berlaku, ini tidak berlaku, dan nilai restitusinya adalah 0. Itu. Oke, jadi untuk konsep tumbukan ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian lihat contoh soalnya di video berikutnya. Terima kasih. Sebelum Bapak tutup, kesimpulannya ada di sini. Dan untuk tumbukan tak lenting sama sekali, maka nanti dia itu nempel menjadi 1. Otomatis kecepatan benda 1 sama benda sama ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Boleh disini tulisan apa? V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, ini konsepnya di situ. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus videonya nanti di contoh soal di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.